Dewan Pengurus Harian, Bapak Koordinator Wilayah Citra 3, dan para Ketua Lingkungan Wilayah Citra 3, serta umat Santo Andreas Kim Taegon yang terkasih. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam perayaan Pesta Nama Lingkungan Santo Andreas Kim Taegon. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Handoko dan rekan saya Agus. Kami akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sekarang, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti misa yang akan dipersembahkan oleh Romo Felix Supranto SSC. Waktu dan tempat kami persilakan, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Kita hari ini merayakan pesta atau pesta nama dari Santo Andreas Kim Taegon. Ada yang menarik sebenarnya. Saya diajak Pater Romo, mari kita sesuaikan jadwal. Ya, gimana? Romo, saya nggak bisa ke Kim Taegon, saya mau ke Andreas katanya. Jadi dia nggak bisa. Itu sama. Oh, ke Kim Taegon ya, dia pikir ke Kelapa Gading. Jadi ke Kelapa Gading dia siap-siap Kelapa Gading dia. Nah, kan di sana kan ada paroki Kim Taegon. Dan yang menarik, saya mulai ingat beberapa hal. Lingkungan ini semakin lama semakin hebat. Kenapa? Persiapannya mantap sekali itu. Hengki itu luar biasa karena banyak yang ikut EJ ini, banyak sekali itu. Itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 20 orang ikut Emmaus Journey. Nah, kenapa ya sudahlah di sini mau membuat sesuatu yang menarik. Kalau untuk Tuhan diberikan yang terbaik. Dan Tuhan Handoko ini
kelompok tua dulu tuh. Kelompok tua itu saya masih ingat dulu. Dulu hitam banget. Kayak ketemu kalian jadi putih begini. Jadi kita pertahankan satu hal di dalam komunitas ini, ada cinta untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang mohon belas kasih Allah. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan peringatan kepada kami bahwa kerajaan Allah hadir dalam hati kami. Biarkan hati kami siap memancarkan kasih-Mu di setiap kesempatan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati, dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan menatap, Maha Kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni, dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menebus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang Maha Kuasa. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang ternoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya,
namun membaharui semuanya dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain. Ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari, dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang terang, dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan, mohon membuka puji syukur. 373 bersabdalah Tuhan. 373 bersabdalah Tuhan. Mohon membuka puji syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang. Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Hari ini bacanya sangat indah bahwa kerajaan Allah itu ada tanpa tanda-tanda. Jadi pada suatu hari
ada seorang nenek. Nenek itu sangat mencintai ngurus bunga-bunganya. Ada melati, ada anggrek, ada mawar. Dan setiap pagi dia pergi ke gereja hanya untuk ngurus bunga-bunga itu. Dia menyirami dan juga merawatnya. Sudah merawat dia mengatakan, I love you bunga. Luar biasa. Akhirnya bunga yang dia rawat itu berkembang luar biasa. Ternyata bunga itu dulu ada Romo Ajran merawat bunga itu banyak anggrek itu bagus-bagus. Kalau pagi dia datang dan mengatakan, anggrek cantik gitu. Bener berkembang loh. Sekarang mati semua. Kenapa? Karena kita nggak ada yang bisa ngurus gitu. Nah, dulu ingat kan? Bagus sekali kan anggreknya itu. Dan bagus sekali. Nah, kemudian pada saatnya dia tidur, dia mimpi. Ternyata dia itu mimpi dibangunkan oleh malaikat. Dia kaget. Diajaklah di sebuah tempat, tamannya bagus sekali. Ternyata itu surga. Dan di situ bunganya luar biasa, tidak ada yang bisa layu, dan warnanya itu memancarkan cahaya yang hangat, tapi penuh dengan damai. Dia sangat menikmati itu. Maka dia bertanya sama malaikat, mengapa di sini indah dan mengapa bunga-bunganya sini nggak bisa mati? Kemudian malaikat mengatakan, ya bunga-bunga di sini tidak bisa mati, tidak ada yang bisa layu. Karena apa? Karena bunga-bunga ini adalah bunga yang ditanam dengan kasih. Nenek itu mengalami damai sekali. Karena apa? Dia merasa selama hidup ini dia membangun kerajaan Allah. Dengan cara apa? Ya, apa yang ia tanamkan menjadi bunga-bunga kekal di dalam kerajaan surga. Maka yang nenek-nenek sini jangan sering bertengkar lah. Nenek-nenek kan senang bertengkar itu. Kalau nggak bertengkar nggak ada ujungnya lagi itu. Nah, dengan berbuat baik apapun yang dilakukan dengan kasih, membangun kerajaan Allah. Kamu nyanyi, tadi saya tanya nyanyi, sudah siap semuanya Romo. Itu berarti masuk, itu membangun kerajaan Allah. Bunga-bunga abadi di surga. Nah, kamu semua tadi udah latihan kan, itu bangun di sana, kerajaan surga itu. Tapi jangan ditempati sekarang. Nanti aja. Jangan disewakan ke orang dulu lah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, menanam sekarang ini bunga-bunga yang indah menjadi bunga yang tak pernah dapat selesai. Nah, maka kita diharapkan melakukannya dengan tulus. Ada lagi cerita, ada seorang kakek itu baik banget, tapi pelupa, gitu, pelupa. Nah, pada saatnya dia itu masuk surga, pergi sana itu. Dia lihat gerbangnya besar sekali, pintunya besar, dan ada tombol. Sebelum masuk, tekanlah tombol ini. Dia tekan terus, tapi ternyata nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa, nggak bisa terbuka, pintu nggak bergerak. Muncullah Petrus. Halo Kak, iya saya ini luar biasa ya. Di surga ini kok sudah teknologinya luar biasa ini. Tapi kami tadi tombol-tombol kan tidak bisa membuka. Loh, kalau ini tombol bukan tombol membuka, tapi tombol bel supaya saya datang bukakan pintu. Oh, saya pikir di surga itu kayak mall otomatis, dia bilang gitu. Kemudian, ya boleh, tapi di sini ada sopan santunnya. Sebelum kamu masuk harus pakai bel dulu. Nah, kemudian mengatakan, loh, untung saja malaikat ini tidak ada paspornya. Ada paspornya itu pasti saya lupa, sudah tua. Tapi tenang saja Kek, paspornya hanya satu. Kamu nggak usah ingat, karena ini otomatis dihubungkan dengan CCTV surga. Kalau kamu melakukan yang baik, kasih, langsung terbuka dengan sendirinya.
Maka hari ini pesannya jelas satu, jangan khawatir. Apapun yang kamu lakukan, ini adalah menjadi bunga yang abadi di surga. Maka kalau melakukan satu hal, tersenyumlah. Beli Halak Medan ini kan senyum terus itu. Ya, saya kenal Halak Medan itu. Nah, Halak Medan. Nah, itu. Saya orang Medan itu luar biasa. Saya itu dulu tinggal di membangun gereja baru di Batam, itu masuk hutan cuma itu. Isinya orang Medan. Orang Medan itu luar biasa. Suaranya keras, hatinya lembut. Kalau ada masalah langsung di pinggir jalan main gitar selesai. Nah, gitu. Benar kan? Mana itu saya tahu itu. Kalau orang Medan nggak lama itu. Kalau berantem apapun nggak ada pakai main gitar selesai. Gereja saya isinya orang Medan, anak-anak perantauan itu. Gitu. Tapi lakukan dengan cinta loh. Halo opa, dulu masih romo muda lah kayak gitu. Nah itu bersih semuanya. Rumah itu bersih, saya nggak ada namanya yang kerja situ. Bersih, kemudian administrasi bersih, makanan bersih semuanya itu. Pokoknya bersih. Tapi apa yang kita lakukan adalah satu, membangun atau menanam menjadi bunga yang hidup. Andreas Kim Taikon itu adalah menjadi bunga yang luar biasa di Korea Selatan, di Korea lah. Kenapa? Karena apa? Dia melakukan martir pertama gereja Katolik di sana, yaitu menjadi bunga yang hidup, jadi teladan iman yang kuat. Coba kalau jadi martir mau nggak ini? Mau jadi martir? Kalau gitu kamu lagi nyetir saya sampai pagi. Jadi martir. Kemudian satu hal, keberanian untuk berkorban. Saya bayangkan ini buat tenda dulu lah, gak mudah itu. Ya. Kemudian latihan kor itu gak mudah. Nah, maka ditanyain Romo, nanti kudus-kudus nyanyi aja lu latihan sampai besok juga gak apa-apa gitu. Ya. Kemudian apa? Keberanian dan rela berkorban dalam pelayanan. Jadi ketua lingkungan itu gak mudah ini. Di sini masih banyak yang datang loh. Saya jadi pastor di Jakarta, di Singapura, di mana itu hanya satu hal. Ini juga ini muat saya Tangerang dulu itu. Betul kan? Dulu masih muda saya ya. Ya sekarang sudah dapatnya tua di sini. Nah, jadi ketua lingkungan juga gak mudah loh. Kalau gak ada roh keperkasaan, tahan banting gak mungkin itu. Bayangkan itu. Yulianto juga mudah juga. Nah, ada rusak sedikit, Yul itu rusak. Sampai saya kemarin udah jadi itu nggak tahu udah jadi itu. Nah, kenapa? Nggak mudah ketua lingkungan itu. Kalau di tempat lain di sini nggak ada. Kalau PI itu yang datangnya 5 itu pendalaman iman itu September itu 5 itu datang itu udah bagus. Di sini masih banyak kan? Oh, kalau di sana itu 5 itu bagus sekali itu. Nah, datang itu 1. Tuan rumahnya 2, ketua lingkungannya 1, sesi liturginya 1, yang 1 provokator. Nah, di sini masih banyak. Saya tahu di lingkungan sini itu masih banyak. Suruh sharing nggak ada yang ngomong lah pasti. Nggak ada itu. Yuk pengalaman nggak ada. Tapi bisa sampai jam 12 malam sambil makan dia sharing, bener kan? Sharingnya lo. Bukan kalau kamu jangan mengharapkan orang sini, yuk sharing, enggak. Tadi setelah makan, sambil minum kopi dia sharing sendiri, enggak berhenti lagi. Dan yang menarik itu, banyak itu orang sini itu, sharingnya tanpa kata, hanya Yulianto itulah. Ya, hanya diem bisa main catur, tapi kayak diem kayak orang main catur itu, tapi bisa berhadapan-hadapan duduk begitu kan. Tapi dia bisa kerasan loh, nggak main catur itu kan. Nah itulah. Sharing tidak usah diungkapkan. Mungkin duduk bareng orang sudah tahu hebatnya begitu. Yaitu, Engki, kamu masuk surga. Tapi jangan sekarang. Jadi dia. Gampang sekali. Jadi ketua lingkungan juga mudah juga. Orang sakit datang, orang ditagih utang datang. Saya baru tahu nih, 2 tahun ini
HP saya itu isinya ditagih pinjol gitu. Saya bingung itu umat itu, saya banyak sekali ya, saya rahasiakan lah. Tapi banyak sekali. Ya sudahlah, kita terima aja. Ternyata nomor telepon saya itu sebagai jaminan itu. Ya saya tahu itu. Nah, ya tidak apa-apa kan ya. Belum lagi Hengki. Ya pengurus lingkungan nggak mudah juga kan. Pengurus lingkungan dulu kalau di Santa Maria Tangerang ya, itu gampang sekali itu. Pokoknya kalau dulu kan belum namanya kayak sekarang semua online kan. Kalau sudah mengunjungi umat itu, dia dulu itu umatnya itu. Umatnya yang dikunjungi dia dulu. Bawa kartu kuning enggak? Bawa kartu kuning iuran ditutup, enggak ada lah mama itu. Nah, maka mari hari ini satu hal, lakukan dengan cinta, jadi bunga, membuat atau menjadi bunga yang abadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini kami ingin mengatakan doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Untuk Gereja Kudus Allah, ya Bapa, terang sejati bagi segala bangsa, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya Keuskupan Agung Jakarta. Semoga gereja senantiasa bangkit dalam semangat baru untuk mewartakan kasih Kristus dan menjadi terang bagi semua orang, terutama mereka yang hidup dalam kegelapan dan kesedihan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk lingkungan Santo Andreas Kim Taegon, dalam semangat tema kita tahun ini, bangkit menjadi teranglah. Marilah kita bersyukur atas kasih Allah yang memanggil kita untuk menjadi terang di tengah dunia. Dengan teladan Santo Andreas Kim Taegon, imam dan martir, marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para gembala gereja, ya Bapa, terang kebijaksanaan dan kasih, berkatilah Bapak Suci Paus Leo ke-14, Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam dan pelayan pastoral di Paroki Citra Raya, Gereja Santa Odilia. Semoga mereka menuntun umat-Mu dengan semangat Santo Andreas Kim Taegon, berani, setia, dan penuh kasih dalam pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk umat lingkungan Santo Andreas Kim Taegon, ya Bapa, sumber terang dan kehidupan kami bersyukur atas persaudaraan yang tumbuh di lingkungan kami. Teguhkanlah kami agar bangkit dari segala kelemahan dan menjadi terang bagi sesama. Melalui iman yang hidup, pelayanan yang tulus, dan kasih nyata, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga, kaum muda, dan anak-anak di lingkungan kami, ya Bapa, terang harapan bagi dunia, berkatilah keluarga kami agar menjadi tempat pertumbuhan iman dan kasih.
Bimbinglah kaum muda agar berani bersinar dengan nilai Kristiani di tengah tantangan zaman. Semoga semangat Santo Andreas Kim Taigon menggerakkan kami semua untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal. Ya Bapa, terang kekal bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang. Terimalah saudara-saudari kami, khususnya anggota keluarga kami yang telah Engkau panggil. Anugerahkanlah kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus dan Santo Andreas Kim Taigon. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Kabulkanlah doa kami karena kami yakin Engkau adalah Bapa kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami persembahkan segala kehidupan cinta yang kami lakukan membangun kerajaan bagimu, dan kami percaya kerajaan Allah ini sungguh ada dan berbuah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Suralaya dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangan dalam kemuliaan kami nantikan dan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Diko dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara dari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita juga mendoakan orang-orang yang kita cintai yang telah dipanggil Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Putra pantas
semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur. Biarkan tubuh dan darah putramu yang kami terima membuat kami semakin mencintai kebaikan, sehingga kami dapat menumbuhkan bunga-bunga abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Baik, terima kasih Romo Felix, terima kasih Frater Dio. Telah mempersembahkan misa pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Romo untuk melakukan potong tumpeng setelah ini, ya, setelah misa. Jadi ya, untuk itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjutkan untuk berkat Tuhan. Terima kasih. Nanti setelah misa, sebelum potong tumpeng, kalau ibu-ibu nggak ada foto bersama nggak bisa tidur ya, kita foto dulu ya. Ya, kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah